Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja Universitas Islam Negeri Palopo tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan, SPD dengan NIM 250208103114. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 47 Bengkalis dan sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru di Universitas Islam Negeri Palopo pada gelombang 3 tahun 2025. Dengan ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang hidup indah dengan saling menghargai dengan model pembelajaran Problem Basic Learning atau PBL. Dengan itu saya ucapkan selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, Bapak akan mengecek kerapian serta kesiapan sebelum memulai pelajaran. Coba perhatikan cara duduknya, apakah sudah baik apa belum? Nah, coba perhatikan cara berpakaiannya, sudah rapi apa belum? Oke, coba tengok kiri dan kanan sekelilingnya. Kira-kira ada nggak teman yang tidak hadir? Tidak, hadir semua ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Nur Hasanah, Aura, Sulis, Dimas. Oke, hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, tolong ketua kelas disiapkan terlebih dahulu dan dipimpin doanya. Silakan menghadap depan. Siap, 1, 2, 3. Nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya silakan berdiri. Tulis boleh maju. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak,
sebelum kita masuk ke materi baru pada hari ini, Bapak akan sedikit mengulang materi pada pelajaran minggu lalu. Nah, kira-kira ada nggak ya yang masih ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Tentang kitab-kitab Allah. Ada berapa jumlah kitab Allah? 4. Coba sebutkan yang pertama, yaitu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Allah yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Oke, kitab yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab yang terakhir, kitab yang keempat, kitab yang paling sempurna, apa namanya? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas hidup indah dengan saling menghargai, dan cara saling bertoleransi atau tasamuh. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku atau agama? Ada. Nah, kalau ada, itu pasti sangat indah rasanya, ya. Nah, mengapa? Karena kita itu bisa saling mengenal, ya, satu sama lain, yaitu menambah pengetahuan dan pastinya akan menambah pengalaman. Apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Ya, pastinya yang Bapak harapkan kalian mampu mendeskripsikan keberagaman agar saling mengenal. Nah, jadi mengenal itu sama dengan li ta'arufu, ya. Jadi kita saling mengenal dengan benar. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu memahami apa saja bentuk-bentuk menghargai terhadap orang lain itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, memahami ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberagaman dengan benar. Coba sama-sama kita perhatikan video tentang toleransi pada kali ini. Dari kisah video tadi dijelaskan bahwa ada satu orang anak yang sedang berkhitan atau sunat. Bisa kita ambil pembelajaran bahwa salah satu toleransi itu merupakan wujud dari suatu persatuan. Nah, seperti yang dicontohkan oleh adik tadi, loh, kenapa kamu nggak pakai jilbab, Kak? Nanti Allah marah loh. Bisa jadi nanti Mama marah juga loh. Padahal yang ditanya itu adalah anak yang berbeda agama. Nah, di dalam Islam kira-kira wajib atau tidak? Wajib. Nah, hukumnya wajib. Nah, kalau wajib tidak kita kerjakan maka akan mendapatkan. Nah, jadi di dalam Al-Quran, ya, itu dijelaskan seandainya Tuhan itu, Allah itu menghendaki, tentulah semua orang di bumi ini itu akan beriman. Perbedaan itu merupakan sebuah sunnatullah, ya, sunnatullah yang harus diterima. Nah, jadi mau tak mau kita memang harus terima. Di Indonesia banyak sekali budaya ada banyak ribuan suku, ada ribuan, ya, budaya ratusan agama juga banyak yang berbeda, ya. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa menerima semua itu? Yaitu salah satunya dengan toleransi. Nah, toleransi itu di dalam bahasa Arab kita kenal yaitu dengan kata tasamuh. Nah, dengan kata apa? Tasamuh. Menerima banyak pandangan meski tidak sependapat dengan diri kita. Sekarang kita minta, ya, kita akan melakukan diskusi. Nah, oleh karena itu Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok, ya, menjadi 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu berjumlah 3 orang. Coba semuanya berdiri, membentuk lingkaran seperti ini. Coba sini, isi lingkarannya seperti ini. Ambil ini satu.
kertas kelompok. Nah, tugasnya apa? Ya, di sini ada pembagian beberapa kelompok. Coba kelompok 1 mana tunjuk tangan? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, dah. Nah, jadi ini adalah kertas soalan. Perhatikan semuanya. Ini adalah kertas soal. Nah, di sini ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita menceritakan tentang kisah seseorang. Nah, jadi Bapak minta nanti pendapat kelompok kalian masing-masing, lalu uraikan dan presentasikan ke depan kelas secara bergantian. Nah, sebelum kita presentasikan hasil diskusi kita, coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Hadap ke sini. Hadap ke sini. Hadap ke sini. Ya. Nah, kita sudah. Ini dapat semuanya sudah. Perhatikan ini, menghadap ke sini semuanya. Jangan pegang apa-apa, nggak ada yang pegang apa-apa. Ya. Letakkan pensil, letakkan pena, letakkan bukunya, jangan ada yang pegang apa-apa. Oke, pandang ke depan. Sekarang tangan kanan kalian mana? Oke. Nah, sekarang angkat telunjuk. Sudah? Perhatikan. Tulis angka 1 ke depan. Oke, ulang. Tulis angka 1 ke depan. Tulis angka 2. Tulis angka 2. Oke, tulis angka 3. Iya, sekali lagi. Angka 3. Angka 4. Oke, angka 4. Angka 5. Ah, sekarang tulis menggunakan kepala kalian. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Ya, tepuk tangan dulu. Semuanya boleh kembali. Sekarang Bapak minta, ya, masing-masing kelompok sudah mempersiapkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing tadi. Nah, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan. Ya, baca soalnya. Dengarkan soalnya. Perhatikan soalnya di catatan kalian. Pada hari Sabtu, Andi dan Amin mengerjakan tugas kelompok bersama. Tiba-tiba Andi meminta Amin untuk pergi ke pengajian. Padahal tugas kelompok belum selesai. Sedikit
dan meminta Amin untuk melanjutkan mengerjakan tugas kelompok sendirian. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kejadian ini? Amin akan bertanggung jawab mengerjakan tugas kelompok sendiri. Namun, Amin mengerjakan tugas kelompok setengah. Lalu, sudah adik pulang dari pengajian, adik akan tetap melanjutkan tugas kelompok bersama Amin. Bersama dan tidak tugas kelompok adik dan Amin selesai. Silakan duduk. Kelompok satu. Tepuk tangan. Ya, sekarang baru minta kelompok 2. Maju semua. Assalamualaikum. Dengarkan, perhatikan. Dengarkan, perhatikan. Ya. Perhatikan, oke. Ya. Iya. Sudah? Oke, silakan duduk kelompok 2. Kita duduk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan duduk. Ya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Bacakan. Oke, perhatikan. Nah, jawabannya apa baca? Oke, menurutnya adalah kamu biasa. Kelompok yang terakhir, silakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan baca diskusinya. Baca jawabannya. Jawabnya di tulisannya masing-masing jawab sendiri masing-masing. Jawabnya kamu sendiri. Oke, kedua. Jawabannya
ininya. Ya, lagi. Oke, dan untuk kelompok 4, tepuk tangan dulu dong. Nah, pada soal kelompok 1, ya, apa bunyi soalnya? Tentang siapa? Tentang Andik dan Amin. Iya. Nah, jadi ketika Andik dan Amin sedang mengerjakan kelompok, lalu tiba-tiba Andik permisi, nggak bisa melanjutkan tugas kelompoknya tadi, betul? Nah, apa yang seharusnya Andik lakukan? Ya, ketika kalian sedang mengerjakan tugas kelompok, nah, lalu tiba-tiba ada yang telepon harus datang ke sini. Nah, seharusnya Andik itu dia tidak meninggalkan kewajiban dia mengerjakan tugas, tapi apa? Andik seharusnya menyelesaikan tugas kelompoknya terlebih dahulu, baru dia pergi ke pengajian. Dan mengapa? Karena Andik memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas kelompoknya, meskipun pengajian itu adalah kegiatan yang baik. Ya. Kelompok 2, apa soalnya tadi kelompok 2? Tentang pengurus masjid. Ya. Nah, pengurus masjid, nah jawabannya harusnya pendapat pengurus masjid itu sangat bijaksana sesuai dengan yang ditentukan. Nah, mengapa? Membagikan hewan kurban kepada seluruh warga itu tanpa membedakan suku atau budaya atau agama adalah tindakan yang mulia, yang baik. Ya, hewan berkurban itu tanpa membedakan, membagikan tanpa membedakan suku dan budaya. Hal ini adalah salah satu menunjukkan sikap toleransi, kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Nah, untuk kelompok 3, bagaimana sikap Ahmad dan Hamid? Ya, sikap Ahmad dan Hamid itu patut dicontoh karena mereka membantu korban bencana merupakan suatu kewajiban moral setiap manusia. Nah, jadi membantu orang lain itu merupakan suatu kewajiban untuk membantu setiap manusia, tidak peduli dia mau suku Jawa, mau suku Melayu, mau suku atau dari ras yang mana. Nah, jadi membantu orang itu adalah suatu kewajiban. Yang keempat, nah ada perbedaan hari raya. Misalnya hari ini besok kita hari raya. Ada kelompok lain yang hari ini hari raya. Pernah nggak kalian jumpai seperti itu? Pernah. Nah, artinya apa? Ya. Nah, jadi perbedaan penentuan hari raya Idul Fitri itu sering terjadi kita khususnya di Indonesia ini. Nah, mengapa? Karena itu merupakan perhitungan astronomi. Ada yang dia melihat anak bulan. Wah, besok anak bulan sudah hilang, berarti kita sudah harus hari raya Idul Fitri. Wah, besok anak bulan belum hilang, Idul Fitri ditunda 1 hari. Nah, jadi apakah kita harus berperang dengan orang yang tidak sama dengan kita merayakan Idul Fitri? Tidak. Nah, kita harus saling menghormati, toleransi untuk menciptakan masyarakat atau perbedaan yang damai dan menunjuk nilai kemanusiaan. Sudah, kalau dia memang mau mengerjakan Idul Fitri terlebih dahulu, silakan. Kalau mau ikut sama-sama Idul Fitri, silakan. Nah, jadi jangan mempermasalahkan perbedaan karena bisa membuat pecah belah. Nah, bagaimana cara menanamkan perbedaan itu kepada diri kita sendiri, yaitu dengan toleransi ini tadi. Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini? Ya, tetamu itu dapat kita artikan yaitu sebagai berlapang dada, kemurahan hati, ya, lembut hatinya, suka memberi maaf, suka memberi pengampunan dan kemudahan kepada orang lain, ya, menerima berbagai pandangan, ya, meskipun dia berbeda pendapat, ya, berbeda pendirian. Nah, jadi kita tetap saling menerima. Nah, jadi sikap tasamuh ini dapat menciptakan hubungan yang paling utama, yaitu kita berdampingan, hidup saling rukun, damai, dan memperkuat kerukunan antar pemeluk beragama yang khususnya di Indonesia ini memiliki berapa jumlah agama tadi? Ada 6 jumlah agama. Oke. Nah, sebagai tes, Bapak akan membagikan
membagikan sejumlah pertanyaan ya. Ini kalian boleh jawab langsung di kertas masing-masing. Ini jawabannya secara pribadi, tidak ada kerja kelompok. Hanya 3 soal saja. Ya, hanya 3 soal. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Materi yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang saling bertoleransi. saling bertoleransi. Oke, apa lagi? Ada yang lain? Apa materi yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Saling bertoleransi. Saling apa lagi? Saling bertasamuh. Ya, tasamuh itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia toleransi. Saling menghargai perbedaan agama. Apa lagi? Saling menghargai budaya suku. Nah, mengapa? Ayo, mengapa? Karena agar tidak menciptakan perpecah belahan. Apa lagi? Agar tidak terjadi pertengkaran. Apa lagi? Ada? Agar hidup menjadi tentram dan damai. Apa lagi? Hidup menjadi rukun pastinya. Nah, jadi toleransi ini harus ditanamkan di dalam diri siapa? Di dalam diri kita masing-masing. Agar apa? Agar hidup menjadi tenang, ya, saling pengertian, bisa menerima perbedaan pendapat. Ya. Nah, yang paling utama yang sering disebut, yang sering kita dengar, yaitu saling bertoleransi. Nah, kira-kira di sini atau sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan bertanya, tunjuk tangan. Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh? Silakan bertanya. Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Silakan. Atau ada yang belum paham pada materi kali ini, Pak? Ada yang belum paham, Pak, di bagian ini, Pak? Nah, apakah kita harus bertoleransi gimana, Pak? Ya, oke. Sampai di sini, ya. Kira-kira materi yang Bapak sampaikan, ya, Bapak harapkan pada materi selanjutnya lebih bersemangat dan lebih bergairah dalam belajar. Nah, kenapa? Karena sikap belajar dan semangat belajar itu akan menjadi motivasi tersendiri bagi kita ke depannya agar menjadi lebih baik. Nah, sampai di sini. Terima kasih waktunya, terima kasih atas pengertiannya. Ya, Bapak ucapkan atau Bapak akhiri menutup pembelajaran pada kali ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.